Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Salma Salsabila dan rekan-rekan saya ada saya Ayu Tripuspitasari. Saya Muhammad Haikal. Saya Saifah Salehuddin. Kami di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai hari kiamat. Simak videonya dengan baik ya. Kiamat sugro adalah peristiwa terjadinya kematian bagi makhluk hidup atau bencana. Contohnya seperti gempa bumi, longsor, banjir bandang, tsunami, dan lain-lain. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup atau hancurnya seluruh alam semesta secara total dan serentak. Nah, adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat, yang pertama, dalil mengenai kiamat syugro atau kiamat kecil adalah Quran Surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz wa mal hayatud dunya, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya mati, dan sesungguhnya pada hari kiamatlah pahalamu akan disempurnakan. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah yang beruntung. Dan kehidupan di dunia itu hanyalah sebuah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Nah, kemudian dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat kubro atau kiamat besar ada beberapa. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Fakir ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat wa izal jibalu suyirat, yang artinya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung melebur. Selain itu, dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5 dijelaskan juga bahwa hari kiamat kubro atau kiamat besar akan diawali dengan gempa yang sangat dahsyat. Dan dalam Quran Surat Al-Qari'ah dijelaskan bahwa hari kiamat, pada hari kiamat manusia akan bagai inai-inai dan gunung-gunung akan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia, jadilah hari kebangkitan. Yang kedua, Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan selama hidup yang sudah dicatat malaikat rakib dan atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di alam semesta. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Yang kelima, As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga.
Mudah atau sulitnya melewati asirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Yang keenam, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalannya. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Dan yang terakhir, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan dengan apa yang telah ia kerjakan. Iman kepada hari akhir. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang hadir di dunia mempunyai hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan suatu manusia sia-sia, belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Dan ada beberapa contoh beriman dan hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam pada kemaksiatan dan kebijak moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggambarkan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhir yang sama sekali tidak bisa dirasakan untuk yang kedua kalinya. Lanjut, yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketataan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di akhirat. Sekian, terima kasih. Keyakinan akan adanya hari kiamat akan menjadikan manusia terbatasi dalam melakukan setiap kegiatan dalam hidupnya. Lalu, apa saja sih perilaku mulia yang harus kita terapkan sebagai bukti bahwa kita meyakini hari kiamat? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa setiap perbuatan kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadari bahwa kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu menjalankan amal soleh dan menjauhi larangan. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah, contohnya melakukan sholat. Nah, itulah tadi beberapa perilaku mulia yang harus kita terapkan sebagai bukti bahwa kita meyakini akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena kita masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.